Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membacakan sebuah buku dengan judul Pendidikan Seks untuk Anak, ditulis oleh Nurul Komariah, SPSI. Buku ini akan saya baca mulai dari pengantar penerbit. Bismillahirrahmanirrahim. Memberikan pendidikan seks pada anak usia balita hingga pranikah bisa dibilang tidak gampang. Masih banyak orang tua yang merasa malu dan rikuh untuk memulai dari mana. Bahkan sebagian dari mereka masih beranggapan bahwa membicarakan seks, khususnya kepada anak-anak, adalah sesuatu yang tabu. Padahal pendidikan seks kepada anak-anak bukan semata mengajarkan hubungan badan, melainkan lebih kepada upaya memberikan pemahaman kepada anak sesuai dengan usianya mengenai fungsi-fungsi alat seksual dan naluri alamiah yang mulai timbul. Bimbingan dalam menjaga dan memelihara organ intim, serta memberikan pemahaman dan perilaku pergaulan yang sehat, serta resiko-resiko yang dapat terjadi seputar masalah seksual. Melalui pendidikan seks yang benar, kita harapkan anak-anak dapat melindungi diri dari dan terhindar dari pelecehan seksual, sementara para remaja lebih dapat bertanggung jawab dalam mempergunakan dan mengendalikan hasrat seksualnya. Buku yang sedang Anda baca ini membantu para orang tua dalam memberikan pendidikan seks kepada anak-anak dari usia balita hingga pranikah. Selain berpegang pada kaidah dan norma-norma dalam Islam, pemaparan penulis juga tetap mengandung nilai ilmiah yang mudah dicerna oleh pembaca. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi orang tua, guru, keluarga, dan masyarakat dalam memberikan pendidikan seks pada anak-anak. Solo, Oktober 2012, Jembatan Ilmu. Kata pengantar. Seks bersifat alamiah. Dengan aktivitas seksual, umat manusia menciptakan generasi sehingga dapat lestari dari abad ke abad. Berhubung bersifat alamiah, maka secara natural setiap manusia dalam tahap perkembangannya mempunyai hasrat seksual dan mampu untuk menyalurkannya. Namun demikian, aktivitas ini menimbulkan konsekuensi yang besar, yaitu lahirnya seorang anak manusia. Oleh karena itu, perlu rambu-rambu khusus yang harus difahami sehingga aktivitas ini dapat dijalankan secara bertanggung jawab. Pendidikan seks mutlak diperlukan dalam rentang usia manusia. Sejak terlahir, setiap manusia mempunyai perangkat yang berkaitan dengan reproduksi, sehingga mau tidak mau, ilmu tentang memahami seksualitas secara benar sangat diperlukan. Dengan demikian, anak tidak berbuat sesuka hati dan tanpa landasan tanggung jawab yang kuat dalam memperlakukan tubuhnya. Alhasil, maraknya seks bebas, pelecehan seksual, serta aborsi dapat ditekan angka kejadiannya. Pada saat ini, banyak orang tua yang merasa jengah ketika anak-anaknya menanyakan tentang hal-hal yang berbau seksual, seperti mengapa ibu tidak sholat, mengapa ibu bisa hamil, mengapa penis adik berdiri jika pagi hari? Apa yang disebut hubungan suami istri? Mengapa perempuan bisa menstruasi? Hingga penjelasan tentang mimpi basah anaknya. Orang tua merasa hal itu teramat tabu untuk dijawab, apalagi untuk diperbincangkan. Padahal tanpa atau didampingi orang tua, anak-anak pasti penasaran dan selalu ingin tahu hal-hal yang membuatnya penasaran. Daripada anak mencari informasi dari luar yang belum tentu diyakini kebenarannya, alangkah lebih baik orang tua turun langsung mendampingi anak-anak tumbuh dan berkembang, termasuk menyediakan diri menjawab berbagai pertanyaan tentang perkembangan tubuhnya. Pendidikan seks tidak melulu mengajari anak bagaimana cara berhubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, walaupun ujung-ujungnya memang hubungan suami istri. Namun pendidikan ini menyadarkan anak pada jenis kelaminnya sehingga ia mampu menjaga dan berlaku sesuai dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Kelak jika masanya tiba, ia mampu mengemban tugas sebagai ayah dan ibu yang siap melakukan reproduksi sehingga terlahir anak-anak di bawah ikatan tali pernikahan yang suci.
Itulah inti dari pendidikan seks untuk anak. Yang pasti, pahamkan anak tentang tubuh beserta fungsinya, dampingi mereka menghadapi perubahan fisiknya dengan berbagai penjelasan yang berlandaskan norma agama, sehingga anak lebih menjiwai bahwa mereka terlahir disertai dengan pengembangan tanggung jawab, dan setiap apa yang mereka lakukan kelak akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah. Buku ini memuat tips-tips yang dapat dilakukan orang tua dalam memberikan pendidikan seks bagi anaknya. Dengan bahasa yang lugas dan ilmiah, orang tua tidak perlu merasa risau dalam menjawab atau menjelaskan apa yang terjadi pada anaknya. Rentang pendidikan seks dalam buku ini dimulai sejak anak tersebut lahir hingga detik-detik menjelang pernikahan mereka. Dengan tahapan-tahapan diharapkan orang tua dapat memberikan pendidikan seks kepada anak secara benar hingga dapat mengantarkan anaknya ke gerbang pernikahan. Yang paling unik dalam buku ini adalah bab kedua yang berisi tentang memberikan pendidikan seks bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Orang tua dari anak berkebutuhan khusus biasanya hanya berkonsentrasi dalam mendidik baca, tulis, hitung, serta keterampilan motorik lainnya. Padahal perkembangan seksual mereka sama seperti orang normal dan bahkan datangnya lebih awal lagi. Dengan perkembangan mental yang tertinggal, sangat dimungkinkan mereka menyalurkan hasrat seksualnya tanpa pertimbangan norma sosial yang berlaku. Inilah yang harus dipersiapkan orang tua bagi anak berkebutuhan khusus, sehingga anak-anak tersebut mampu mengenali tubuh, memperlakukan tubuh, serta menjaga tubuhnya dengan baik. Sebagai panduan lengkap, bab terakhir berisi 100 daftar pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh anak maupun orang tua berkenaan dengan seksualitas, dengan menu yang kompleks tentang ulasan bagaimana mendidik seksualitas anak secara bijak dan benar. Semoga buku ini dapat menjadi rujukan bagi orang tua sehingga mampu berperan sebagai pendidik dalam berbagai aspek kehidupan buah hatinya. Penulis Nurul Qomaria, SPSI. Bab 1. Pendidikan seks tahap awal. Usia anak-anak pra-remaja. A. Pendidikan seks tanggung jawab orang tua. Ketika saya hamil, anak pertama yang saat itu berusia 2,5 tahun memasukkan kain ke bajunya sehingga perutnya tampak membuncit menyerupai perut saya yang tengah hamil. Saat itu, ia menanyakan bertubi-tubi, "Ada apa dengan perut saya?" Tidak puas dengan jawaban di dalam ada adik bayinya, maka ia terus mencecar, "Mengapa adik bayi di perut ibu? Aku pingin perutku ada adiknya seperti ibu. Nantinya adik keluar dari mana? Saat ini bisa atau tidak kakak pinjam sebentar adik untuk diajak bermain?" Dan sebagainya. Itu baru selintas pertanyaan yang berkenaan dengan perut ibu yang sedang membuncit. Belum lagi ketika ia duduk di kelas 2 SD pada pelajaran fikih ibadah, ia menanyakan, "Menstruasi itu apa, Bu?" Dan pertanyaan di kelas 4 pada pelajaran yang sama telah ada materi pembatal puasa, termasuk salah satunya adalah hubungan suami istri. Bagaimana cara menjawab semua pertanyaan tersebut? Orang tua akan merasa malu manakala anak melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berkonotasi seksual. Ada beberapa reaksi yang diberikan, mulai mengalihkan pembicaraan, melarang anak menanyakan hal yang dianggap tabu, bahkan ada yang memarahi anaknya karena dianggap bertindak tidak sopan dengan menanyakan hal tersebut. Namun, reaksi yang paling banyak dilakukan adalah dengan mengatakan, "Hus, saru," atau mengatakan, "Besok kalau sudah besar, kamu akan tahu sendiri." Dengan respon semacam ini, anak akan merasa bersalah dan malu telah menanyakan hal ini, sehingga suatu ketika ia akan bungkam di hadapan orang tuanya dan mencari informasi dari pihak yang dapat memenuhi rasa penasarannya. Orang tua tidak bisa mengalihkan tanggung jawab pendidikan anaknya, termasuk pendidikan seksual anak yang mesti mereka emban. Orang tua adalah pendidik pertama bagi anaknya. Oleh karena itu, tidak ada yang dianggap tabu dalam upaya mendidik anak.
Yang perlu diperhatikan adalah cara dan muatan yang disesuaikan dengan kondisi anak pada saat itu. Pendidikan seks adalah pemberian informasi dan pembentukan sikap serta keyakinan tentang seks, identitas seksual, hubungan, dan keintiman. Ini menyangkut anatomi seksual manusia, reproduksi, hubungan seksual, kesehatan reproduksi, hubungan emosional, dan aspek lain dari perilaku seksual manusia. Hal ini sangat penting bagi manusia, sehingga setiap anak memiliki hak untuk dididik tentang seks. Memberitahukan hal yang menyangkut seksual tidak melulu mengajarkan bagaimana seseorang melakukan hubungan seksual, walaupun pada ujungnya tetap hal itu. Namun bagi anak, pengetahuan tentang hubungan seksual ibaratnya jalan yang teramat panjang. Dengan demikian, orang tua diharapkan mampu menapaki setiap etape perjalanan tersebut, tidak perlu menggebut atau malah berhenti. Perlahan tetapi pasti, anak-anak akan dihantarkan menuju tujuannya, yaitu memahami hakikat seksualitas, yaitu untuk membina sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Melihat usia anak memang perlu dipertimbangkan ketika orang tua akan mengambil pendidikan seks. Secara garis besar, pendidikan seks bisa dibagi dalam beberapa tahap, yaitu 1. Sesaat setelah lahir hingga anak menginjak pra-remaja, sebelum menstruasi atau mimpi basah. Yang kedua, ketika anak mengalami masa remaja sesaat setelah anak mengalami menstruasi atau mimpi basah. Ketiga, ketika dewasa atau menjelang pernikahan. Oleh karena itu, dalam hal ini, di dalam tahapan-tahapan sehingga mempermudah orang tua menggiring anak-anaknya memahami fungsi seksual, dan anak pun lebih bertanggung jawab terhadap tubuhnya. B. Metode pembekalan pendidikan seks. 1. Berilah pemahaman tentang seks terhadap anak berdasarkan nilai agama serta nilai moral sehingga segala sesuatu yang menyangkut seksualitas langsung dikaitkan dengan ajaran agama. Dengan demikian, anak mempunyai rem yang ampuh karena nilai agama telah terinternalisir dalam benaknya sejak kecil. Jika basisnya adalah agama, biasanya orang tua menerapkan pula dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak melihat bagaimana hubungan antara anggota keluarga serta interanggota keluarga selalu berpedoman pada ajaran agama serta kuasa Allah. Misalnya, anak menanyakan mengapa laki-laki mempunyai penis dan perempuan mempunyai vagina. Orang tua tinggal menjawab, itu semua karena kuasa Allah. Allah menciptakan makhluk secara berpasangan, seperti menciptakan ayah yang laki-laki dan ibu yang perempuan, sehingga antara ayah dan ibu bisa menikah dan mempunyai anak. Yang kedua, beri rasa aman terhadap anak dengan adanya komunikasi yang hangat antar anggota keluarga. Komunikasikan secara jelas masalah seks dengan anak sehingga dia tidak takut bertanya atau mencari sumber yang tidak jelas untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Sikap orang tua pun jangan menampakkan kekagetan atau malah malu-malu ketika menjawab pertanyaan anak tentang mimpi basah. Orang tua dapat menjawab, suatu ketika kamu akan bermimpi dan ketika terbangun ada cairan di celanamu. Cairan itu berwarna putih dan menyerupai lem. Nah, ketika kamu telah mengalaminya, maka kamu telah memasuki masa remaja. Jangan lupa segera mandi wajib setelah bangun tidur. Jawaban ini selain ilmiah juga memasukkan nilai agama. Anak terkena hukum mandi wajib. Suatu ketika anak saya menanyakan kapan ia akan mengalami menstruasi. Saya pun menjawab, setiap anak perempuan tidak dapat dipastikan kapan mereka akan mendapatkan mens pertamanya. Namun sebagai patokan, jika payudara telah tumbuh, adanya rambut di kemaluan dan ketiak, maka hal itu telah mendekati datangnya menstruasi. Dengan jawaban yang terbuka dan disesuaikan dengan tahap pemahaman anak,
Mereka tidak akan takut menanyakan segala hal kepada orang tuanya. Ketiga, sesuaikan penjelasan mengenai seks dengan usia dan tingkat pemahaman anak. Misalnya, anak yang berusia 2 tahun menanyakan dari mana datangnya adik bayi, orang tua dapat menjawab dari perut ibu. Jawaban ini singkat, padat, jelas, dan sangat sesuai dengan tingkat pemahaman anak yang masih pendek. Lain halnya jika pertanyaan tersebut dilontarkan anak yang berusia 13 tahun dan telah mengalami menstruasi. Kita sebagai orang tua dapat menjelaskan demikian. Semua anak perempuan yang telah mengalami menstruasi berarti ia bisa hamil. Setiap bulan anak perempuan akan memproduksi 1 sel telur dalam tubuhnya. Ketika sel telur dibuai oleh sel sperma laki-laki, maka akan terjadi kehamilan. Namun jika sel telur tidak dibuai oleh sel sperma, maka ia akan luruh. Itu yang dinamakan menstruasi. Perempuan bisa hamil jika ia telah mempunyai suami. Jadi kehamilan terjadi apabila ada pasangan suami istri yang telah menikah. Yang keempat, batasi penjelasan atau jawaban hanya pada pertanyaan anak saja. Tidak usah terlalu melebar terlalu jauh. Berhubung tingkat pemahaman anak sangat terbatas, maka orang tua pun diharapkan menjawab seperlunya. Tidak perlu menjelaskan mendetail sehingga malah memusingkan anak. Misalnya, ketika anak mendapatkan ibunya tidak sholat karena menstruasi, katakan saja, ibu sedang menstruasi sehingga tidak boleh sholat. Nah, jika anak sudah kritis dan mengejar dengan pertanyaan, menstruasi itu apa sih? Ibu dapat menjelaskan seperlunya. Setiap wanita sebulan sekali vaginanya atau kemaluannya mengeluarkan darah. Nah, pada saat itu mereka dilarang sholat. Itulah hal yang dapat dilakukan orang tua yang bertindak aktif untuk memulai memberikan informasi mengenai seksual terhadap anaknya. Sikap harus terbuka sehingga anak merasa aman dan nyaman menanyakan sesuatu yang mereka belum tahu. Di pertemuan ini mungkin cukup sampai di poin B, bab yang pertama. Di video selanjutnya akan kita lanjut pada poin C. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, komen, share, dan juga subscribe. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.